Gajinya itu kalau bisa dibilang alhamdulillah bisa belasan kali lipat dari UMR di Indonesia. Ketemu lagi dengan channel YouTube Era di Jerman. Nah, hari ini cut dulu. Moin moin, moin moin, moin moin. Ketemu lagi Era di Jerman. Moin, Moin moin, ketemu lagi dengan channel YouTube Era di Jerman. Ternyata di Jerman itu banyak banget loh keuntungan kita sebagai pekerja di sini. Hari ini kita akan share tentang gaji suamiku yang baru aja bekerja di suatu perusahaan di Jerman. Dan gajinya itu kalau bisa dibilang alhamdulillah bisa belasan kali lipat dari UMR di Indonesia, di Jakarta terutama. Keuntungan apa aja sih selama kami tinggal di sini? So stay tuned. Ya intinya gini, di sini tuh kita sebagai pekerja itu banyak banget loh keuntungannya. Sekaligus, pertama gaji yang ya bisa dibilang tadi kan UMR yang bisa belasan kali dari UMR Jakarta. Terus juga ada benefit-benefit lain seperti Kita itu masuk ke Jerman dengan blue card seperti di video sebelumnya. Nah, jadi bisa ajak anak, istri, suami, atau pasangan gitu, atau orang tua ataupun mertua gitu bisa dibawa ke Jerman. Nah, kalian juga contohnya ini kan point of view dari kami ya, dari suamiku. Nah, jadi dia tuh dapat bahkan bonus ya. bonus. Kamu udah baru 6 bulan ya di sini. Ya baru 6 bulan kerja di perusahaan yang ini. Alhamdulillah dapat di sini tuh ada namanya bonus tengah tahun atau bonus liburan dia bilangnya. Karena kan setiap summer mereka biasanya liburan ya. Dan kita udah dapat bonus itu walaupun baru 6 bulan. Dan bonusnya itu setengah kali gaji ya. Ekspektasinya Ya. tadinya setengah kali Ternyata dari lebih gaji ya. net. Ya, Ternyata dapatnya lebih. Kayak mungkin ya pokoknya sekitar lebih banyak. 60% lah atau 70%. Kayaknya 70% lah. justru malah hampir 80% dari gaji net ya. Ya pokoknya Kayak kurang gitu. lebih segitu ya. Nah, banyak banget berseliweran kayak misalnya biaya hidup di Jerman yang tinggi, terus pajak potongannya juga tinggi. Tapi di samping itu, walaupun pajaknya tinggi sekali, pajaknya juga masih tergantung ini progresif ya. Ya karena ada kelasnya. Jadi misalnya contoh kalau kita single datang ke sini itu nanti kelasnya kelas 1. Kalau kita udah menikah, kelasnya itu kelas 3. Nah, yang membedakan kelasnya itu adalah potongan dari si pajaknya. Kalau kita udah menikah, itu adalah potongan pajak yang paling rendah. Jadi misalnya kita kelas 3, berarti potongannya lebih kecil. Jadi gaji netnya akan lebih banyak. Selain itu, keuntungan lainnya adalah walaupun pajaknya kelihatannya tinggi gitu, cuma kita dapat kayak benefit sekolah anak gratis. Terus juga anak dapat tunjangan setiap bulannya sekitar 250 euro. 250 sampai 300 euro itu per tuh bulan. kalau misalnya kalian rupiahkan sekarang Sekitar setara 1 UMR Jakarta. 1 kali UMR di Jakarta Ya. kurang lebih. Nah, begitu kami sampai di Jerman, anak kami itu sebenarnya bisa langsung berangkat ke sekolah dan itu sekolahnya free. Apalagi di kota ini, di kota tempat kami tinggal di Hamburg, bahkan ada beberapa kindergarten yang sampai memprovide diapers, terus makan siang dan sarapan gratis. Jadi sebagai orang tua kayak kamu baru bangun tidur aja tuh kamu bisa langsung anterin anak kamu sekolah karena di sekolah nanti dapat breakfast gratis sampai di jam makan siang tuh dia dapat makan. Nah kita akhirnya karena saat ini kan kebetulan aku belum bekerja lagi. Nah one day kalau misalnya aku udah bekerja kita bisa ajuin voucher untuk kindergarten bahkan untuk yang 8 jam. Karena sekarang kita dapat hanya untuk yang 5 jam. Nah untuk jelasin yang voucher kindergarten tadi, jadi di setiap kota beda-beda. Tapi di Hamburg itu dia ada ketentuan bahwa setiap anak itu idealnya punya minimum 5 jam untuk masuk ke daycare secara gratis. Caranya adalah kita harus apply dulu. Nanti mereka akan menganalisa misalnya suaminya kerja kah atau istrinya kerja kah. Kalau dua-duanya kerja, biasanya mereka akan memberikan bisa 8 jam, Bisa up to 8 bisa jam. bahkan 12 jam. Ya bisa Bisa bahkan 12 jam. Karena kindergartennya buka dari jam 6 pagi Iya. sampai jam 6 sore. Iya, cuma rata-rata kan kayaknya 12 jam kejauhan ya. Jadi up to 8 jam itu kalau dua-duanya kerja itu oke. Atau kalau yang salah satunya kerja itu biasanya cuma 5 jam. Dikasih 5 jam. Gitu. Tidak ada kurang dari 5 jam, Pun nanti minimal 5 misalnya, jam. kalau misalnya salah satu pasangannya, misalnya pasanganku suami bekerja, terus aku mau ikut course tambahan atau kuliah lagi, Nah. ambil master ataupun
ikut kayak course integrasi gitu dari pemerintah Jerman, kita bisa ajuin voucher yang up to 8 jam asalkan melampirkan bukti bahwa kita udah mulai start course-nya atau start sekolahnya gitu. Lalu berikutnya untuk cuti. Di Jerman itu cutinya rata-rata sekitar 20 sampai 22 hari. Cuma biasanya ada perusahaan yang nambahin cutinya untuk karyawannya. Jadi kebetulan kalau untuk Di kantorku kantorku berapa- ini berapa itu hari? sekitar 30 hari. Dan selain ada cuti, juga kita ada yang namanya flexi time. Flexi time itu adalah kayak gini, misalnya kita kerja kan sehari itu kan sekitar 7,5 jam, 7,5 jam ya. Enggak, maksimal 7,5 minimal kita harus kerja Oke. 7,5 jam. Misalnya kita kerja sampai 9 jam. Nah, kelebihan dari jamnya itu nanti bisa diakumulasi. Nah, nanti jumlah jam yang sudah terakumulasi itu bisa dijadikan biaya uang lembur, diganti uang lembur atau diganti hari libur. Jadi misalnya kita punya sekitar 75 jam, kita bisa ganti jadi 10 hari. 10 hari libur. Jadi kalau misalnya di total, jadi kalau kita punya 30 cuti ditambah 10 flexi time tadi, kita punya 40 hari. Dan gitu ya. Tapi itu tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kalian mau cairin menjadi uang, Bisa. misalnya kayak ya gue nggak perlu banyak-banyak cuti, 30 udah cukup, bisa dijadiin uang ya. Kayak sampai besarannya kurang lebih berapa? Besarannya sekitar 1.000 euro lah. kurang 50 lebih. jam Kalau- itu kurang lebih 1.000 euro. Tapi itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Iya, tergantung masing-masing ya. kebijakan perusahaan masing-masing. Ya, sebelumnya kami kan tinggal di Indonesia. Nah, saat kepindahan kami dari Indonesia ke Jerman, kan banyak yang tanya juga, ada beberapa yang komen bahwa kalau misalnya diterima di perusahaan di Jerman, nanti di sana ditanggung nggak sih kayak penginapan, akomodasinya, dapat apartemen gratis nggak dari perusahaan kayak gitu? Jawabannya enggak, kita cari sendiri dari agent waktu itu. Tapi pas perpindahan kita dari Indonesia ke Jerman itu kita dikasih uang pindahan. Iya. Besarannya itu tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Balik lagi waktu itu sih kita uangnya cukup banget untuk sewa apartemen dan untuk masukin deposit ya, Iya. sama untuk penambahan tiket kayak Ya, gitu. walaupun kita tetap harus nyiapin uang karena Karena gajiannya pasti kan nanti setelah 1 bulan ya. Iya, jadi jadi- bulan pertama kan belum terima gaji, Iya. nah di akhir bulan baru terima gaji Iya. kayak gitu. Oh, iya. Jadi kebetulan di kantor yang aku ini dia ngasih transfer allowance itu per kepala sekitar 1.000 euro. Jadi karena kita bertiga, jadi mereka ngasih kita itu sekitar 3.000 euro untuk Nah, pindahan. untuk pindahannya itu lumayan banget. Ya tentu saja tiket dari Indonesia ke sini kita harus modal dulu. Terus kayak untuk apartemen pertama kali itu kita harus modal dulu juga. Cuma pas bulan pertama setelah sebulan kerja langsung dikasih gaji sekaligus sama si uang transfer itu yang itu membantu banget sih baru pindah ke sini. Gitu. Oke. Selain bonus tengah tahun tadi ya yang Iya, bonus liburan. bonus liburan. Di perusahaan yang aku kerja ini dia ada namanya bonus akhir tahun atau bonus Christmas. Ya walaupun kita nggak merayakan hari Natal, cuma ini bisa kita anggap sebagai ya kayak THR lah ya kayak di Indonesia gitu. Cuma besarannya tidak sebesar seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dia satu kali gaji ya. Kalau di sini dia pakai persentase. Jadi ya mungkin ini kembali lagi ya kepada perusahaan kebijakannya. Jadi ada yang 25%, ada yang 35%, ada yang 50%, itu tergantung perusahaannya. Cuma kalau di perusahaan aku itu dia sistemnya pakai kayak masa kerja. Jadi kalau masa kerja, misalnya contoh masa kerja di bawah 12 bulan, dapatnya misalnya 25%. Nanti setelah 2 tahun, dapatnya misalnya 30% dan seterusnya. Tapi masih patut disyukuri ya, maksudnya dengan dapat bonus 2 kali 1 tahun, udah gitu kan besaran gajinya sendiri pun udah belasan kali UMR dari Jakarta gitu. Jadi selama Worth it kita tinggal banget. di sini tuh worth it karena kita bisa saving lebih banyak. Jadi bisa melakukan perencanaan lebih banyak gitu. Jadi kayak tadinya di Indonesia tuh jujur kami kan berdua kerja ya. Jadi aku kerja di salah satu perusahaan dan suamiku juga. Itu pun gajinya kalau kita combine suamiku dan aku, gajinya itu nggak sebanyak saat kita di sini savingnya gitu. Savingnya masih lebih sedikit yang di Indonesia daripada yang di Jerman. Lalu selanjutnya adalah izin sakit ya. Kan nggak menutup kemungkinan kita lagi kerja, nggak enak badan, sakit gitu ya. Nah tapi kalau di Jerman ini, kalau misalnya kita lagi, contohnya kalau di Indonesia kan kalau kita sakit, misalnya hari pertama nih sakit nih, kita mau nggak mau harus ke klinik, langsung minta surat bahwa kita tuh sakit gitu. Cuma kalau di Jerman, kalau misalnya kalian cuma sakit, ngerasa kayak nggak enak badan gitu, kalian bisa
ngajuin cuti sakit tanpa harus surat dokter, dan mereka sepercaya itu gitu. Cuma batasnya adalah hanya 2 hari, ya 2 hari, Iya. dan setahun hanya 3 kali maksimal. Lebih dari itu mereka akan ya misalnya potong gaji, atau kita bisa pakai flexi time yang tadi kita udah bahas gitu. Jadi ya apa ya, tingkat trust terhadap antara karyawan dengan Jadi perusahaan gitu. bisa. Jadi apa ya, mereka trust gitu sama kita. Mereka, kecuali kalau kita sakit lebih dari 2 hari, mereka baru minta surat keterangan dokter. Karena ya jelas, karena kamu sakit 2 hari, kenapa, sakit apa gitu. Kalau cuma sakit gak enak badan, pinggang sakit atau mules, Sakit atau kepala, misalnya kayak atau kita pepeng. menstruasi ya hari pertama gitu kan sakit banget, dia nggak perlu izin ke dokter gitu. Selanjutnya culture kerja di Jerman, khususnya di kantorku ya. Kamu kerja tuh berapa jam sih satu minggu? Nah, Di kalau Jerman? kerja itu jadwalnya kebetulan ya tempat aku tuh ada shift ya. Shiftnya itu pagi dan siang. Normalnya gitu, pagi dan siang. Walaupun ada juga yang shift malam. Cuma secara umum pagi dan siang. Nah, pagi itu kita mulai kerja itu jam 6 pagi sampai jam 2.15. Betul ya? 2.15. Ya, 2.15. Karena kita itu harus kerja sekitar 7,5 jam atau 7,5 jam ya, dan istirahat hanya 45 menit. Nah, lebih dari itu ya kita bisa dikatakan lembur ya. Atau kalau misalnya kita mau pulang lebih cepat dari itu ya boleh aja, cuma nanti motong si flexi time yang kita punya itu. Jadi kayak kita punya tabungan jam lah kurang lebih. Di kantor itu kebetulan mayoritas masih orang Jerman ya, walaupun sekarang sudah mulai banyak orang-orang dari non-Jerman, udah mulai inklusif, ada dari orang Filipina, dari orang Ethiopia, dari orang Chili, dari orang Kolombia, dari orang India, Indonesia, dan apa lagi ya, South Africa ada juga. Nah, karena kita sangat inklusif gitu, ya kita berusaha untuk nggak mendominasi satu sama lain, yang nggak ada yang rasa minoritas dan mayoritas. Semua kerjanya menurutku kompak dan mereka saling respect aja satu sama lain gitu. Karena ya tugas kita cuma kerja, bukan untuk bercengkrama atau apa gitu. Dan mereka etos kerjanya tinggi banget, kelihatan kalau misalnya mereka tuh bener-bener bagus untuk perusahaan, aset banget buat perusahaan. Layaknya di Indonesia, kalau ada shift gitu ya, biasanya bekerja di luar dari jam yang seharusnya jam normal manusia gitu, biasanya ada tambahan. Nah, kalau yang shift pagi itu kan biasa yang nggak ada, karena normalnya orang shift pagi ya. Nah, kalau untuk yang shift siang atau shift malam itu kurang lebih tambahannya sekitar 200 euro sampai 300 euro per minggu gitu. Jadi kalau misalnya kamu masuk satu minggunya pagi, terus minggu kedua, 3 dan 4 tuh ada shift, ya kamu kalikan aja misalnya 200 dikali 3, jadi dapat tambahan lagi 600. Ya, dan itu gross ya, tapi tetap harus kena sama tax. Jadi semua dan kamu kembali lagi sama gaji kamu tadi yang udah belasan, otomatis ya kamu savingnya jadi lebih banyak. Tergantung gaya hidup tapi ya. Kita di sini jujur aja nggak kita jarang makan keluar ya. Karena nggak worth it rasanya. Iya, karena tax resto itu tinggi banget. Iya, 19% tax resto gitu. Jadi lebih baik kita masak enak di rumah, makan apapun yang kita mau di rumah, tapi kita belanja sendiri, masak sendiri. Dan jadi jago masak. Jadi jago masak juga, bisa ada channel itu masak ya. Nanti kita bikin channel itu masak. Doain ya. Kalian kalau di Indo itu kan punya kayak budget nggak sih? Kayak budget untuk ongkos, kayak berangkat kerja. Kalau aku waktu itu otomatis karena aku nggak naik kendaraan, nggak naik motor atau nggak naik mobil, beli yang namanya kayak tiket komuter lain gitu kan. Dan ojek dari rumah sampai ke stasiun. Dari rumah ke stasiun ke kantor. Jadi kita perlu ada beberapa uang tambahan untuk bayar ojek. Kalau di sini kalian subscription aja 1 bulan itu cuma sekali. Jadi kayak kalian bayar sebulan sekali 49 euro, atau kalau dirupiahkan setara dengan 700 sampai 800 ribu. Itu kalian bisa keliling Jerman. Jadi kalau weekend kalian udah boring atau capek kerja, itu kalian bisa langsung keluar ke kota lain. Misalnya contoh mau kalau kita dari Hamburg kita mau ke Berlin, ke Munchen, itu kalian masih free asalkan kalian naik kereta regional. Terus kalian bisa naik kapal feri gratis juga. Kalian naik bus, terus sepeda juga bisa sewa sepeda. Pokoknya kalian udah install aja tuh aplikasi, nanti aku kasih linknya.
install aplikasi HPV, terus kalian udah bisa dapetin semua kemudahan itu. Jadi kalau misalnya mau commute dari rumah ke kantor, itu nggak akan kesulitan karena pilihan kendaraannya banyak. Kita ingat zaman waktu di Indonesia, ya kita tahu setiap pulang berangkat kantor itu macetnya kayak apa, naik kereta Ada war di Manggarai. warnya kayak apa gitu, terus kayak isi bensin Gue tuh ada antrinya komentar kayak lain, apa guys. gitu ya. Itu pokoknya capek banget. Dari waktu itu dari Bogor ke Jakarta, waktu itu kantor kayak di Datak Fluid, capek banget tuh ke Jakarta kota. Setiap hari harus berdiri selama kurang lebih 1-2 jam, pulang pergi udah 3 atau 4 jam berdiri di komuter lain, gak dapet duduk. Kalau di sini even orang tua pun mereka tuh mau berdiri, maksudnya kayak kalian gak akan kayak aduh harus ngalah sama orang tua, enggak. Kalau lu capek udah lu duduk aja gitu doang, punya duduk kan lu duduk aja. Dan nggak, justru orang tua di sini lebih ke respectnya adalah ya gue tuh mesti bisa sendiri gitu, gue nggak perlu dikasih tempat duduk dan segala macam. Itu mereka Dia rasa kayak kemandiriannya kuat kemandirian banget tinggi. Dan kemana-mana dia komuter jalan aja sendiri, naik sepeda ke kota lain segala macam. Itu kayak udah biasa banget. dan banyak banget orang tua yang Jadi sendiri kita aja, kita kayak ngeliat kadang pasti kayak kayak loh hebat ini banget." udah kayaknya udah 90 tahun gitu, cuma kayaknya kok sendiri, mana anaknya gitu kan. Kita kalau ngeliat di Indonesia kan begitu ya, ini enggak, dia jalan-jalan Iya, sendiri aja, sendiri. dan itu udah tua Di kan. bus kayak mencet stop busnya tuh dia mencet sendiri, dia turun sendiri. Walaupun dia jalannya lambat, udah tua banget, tetap aja sendiri dia. Respect Dan banget sih. orang-orang pada bantuin, jadi kayak keren Iya, sih. kita udah kayak ngelihat itu tuh udah mungkin jadi kebiasaan juga ya, jadi terbiasa untuk membantu mereka. Tapi ngebantu jangan bukannya kayak ngasih tempat duduk kayak, jadi kayak nungguin mereka mau kemana sih, oh mereka mau duduk, oh yaudah kita biarin duduk. Dia jalannya lambat. Kita benar-benar kayak ngasih ruang gitu loh buat mereka. Jadi itu yang bisa jadi kelebihan, ya itu transportasinya selama ke kantor. Ya walaupun lama, misalnya contoh 1 jam, tapi kita 1 jam duduk naik bis dan bener-bener reliable, jamnya tepat, ya hampir tepat lah, hampir. Yang penting kamu punya apps-nya. Yang punya apps-nya kita lihat, terus dia berhenti semua halte, jadi kita tinggal lihat kita mau berhenti kemana, kita mau nyambung apa. Misalnya bisnya ternyata lagi mogok gitu, misalnya contoh kita ganti naik ke kereta. Jadi semuanya itu bisa kita bilang reliable sekali Dan untuk di sini. accessible. Dan accessible, dan kelebihannya ya itu tadi, di weekend kita bisa keluar kota tanpa harus keluar tambah uang lagi gitu. Oke, nah karena tadi kita udah share beberapa hal tentang keuntungan kalau kalian bekerja di Jerman, apalagi kalau misalnya mau bawa keluarga, itu bisa banget. Asalkan kalian udah dapat offer dari perusahaan kayak video di sebelumnya. Jangan takut kalau misalnya kalian tuh ada kesempatan di sini, jangan takut untuk mau untuk merantau gitu, karena memang segalanya awal-awal pasti sulit, Berat karena adaptasi dan lain-lain. Asing. Tapi awal-awal pun kita ngerasa kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu Kalian udah terbiasa. semua dan akan menjadi lebih pertolongan baik gitu. Allah Tuhan tuh selalu ada kapanpun dan dimanapun. Jadi kalian yang penting percaya aja bahwa kalian akan selalu dapat kemudahan. Itu terbukti sih. Nanti di next video mungkin kita akan share kemudahan apa aja yang kita dapetin di Jerman dan kenapa kita bisa dapat kemudahan-kemudahan. Ya kalau ada pertanyaan lain silakan di like, terus kita Share di kolom komentar di dan komen. tetap semangat.